duit dari mana? Ladang konten. Nah, bener Pak, ladang konten Pak. Konten kayak bermanfaat Bapak mah. Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Nah, Pak Ur, Bapak aing hebat. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Hayang. Bapak aing mantap. Kang Deddy masuk gorong-gorong. Ya, sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei, 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari, sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Mantap Pak, bener Pak. Dan saya ucapkan terima kasih. Ini upacara yang spesial. Kita dihadiri oleh pasukan khusus. Tepuk tangan semuanya. Militer diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anaknya di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Anak membawa motor di bawah umur, tayangan-tayangan dewasa lewat media sosial, kita berdiam. Negeri ini akan hancur manakala semua orang berdiam. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemunkaran ini menjadi sebuah kebajikan. Kalau kita berkomitmen pada bangsa ini, problem anak-anak kita adalah mengkonsumsi tayangan yang bukan haknya di media sosial. Maka saya meminta peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu segera dilaksanakan. Anak-anak di bawah umur tidak boleh mengakses media sosial yang bukan haknya. Seberapa besar pun gagasan yang saya gagas, seberapa kuat pun kekuatan yang saya bangun, saya tidak akan bisa melawan jutaan akun yang merasuki otak kiri dan otak kanan anak-anak kita. Untuk itu, pada saat ini sudah saatnya kita tidak saling menyalahkan. Untuk itu saat ini tidak ada salahnya kita mengambil tindakan berdasarkan perilaku kita masing-masing. Perilaku ekonomi menyebabkan anak-anak kita kehilangan ibunya karena pergi ke luar negeri. Perilaku ekonomi mengakibatkan anak-anak kita tidak pernah bertemu dengan ibu dan bapaknya karena mereka mencari rezeki. Mereka ada di pojok-pojok rumah bersama kakeknya. Kakeknya melarangnya dia main game online, melarangnya pakai motor jam 11 siang. Maka pisau dapur terhunus dan ditusuk seseorang kakek oleh cucu yang disayangi. Kerangka bijak seperti ini harus dibangkitkan oleh kita. Kalau anak-anak dibangunkan jam 4 subuh, di mana letak salahnya dan di mana letak pelanggarannya? Kalau anak-anak dibangunkan tugas upacara hari ini bukan pasukan paskibraka yang biasa kita pakai, tapi mereka adalah peserta didik sekolah kebangsaan Dodik Lembang Rindam 3 Siliwangi. Waktunya tidak lama, hanya 18 hari, tapi bisa dibentuk. Pertanyaannya adalah, di sekolah mereka bisa dibentuk seperti ini? Kalau di sekolah tidak dibentuk hari ini, maka pertanyaannya adalah, berarti sistem pendidikan nasional harus dievaluasi. Dan kalau misalnya yang di Jakarta mau menyalahkan, kan disahkannya di Jakarta. Kan anggaran yang triliunan disahkan di Jakarta. Kenapa anggaran yang triliunan ini tidak terevaluasi dalam setiap tahun? Saya katakan, sistem pendidikan yang di dalamnya angka-angka yang hanya orientasinya materi dan kepuasan dalam outcome dalam sistem pengelolaan keuangan tidak akan melahirkan apapun kecuali tumpukan
pendidikan yang lahir dari jiwa dan lahir dari cinta tanpa biaya yang besar, dia akan melahirkan anak-anak penuh dengan semangat kebangsaan dan punya spirit Pancawalika. Itulah pentingnya hati, itulah pentingnya rasa. Untuk itu hari ini ada antrian, ribuan orang yang antri ingin memasuki pendidikan di pendidikan sekolah kebangsaan. Dan kalian semua hari ini bisa bertemu dengan orang tuanya, bisa mendapat sertifikat dari kami, dan bisa pulang dulu. Nanti dalam 2 minggu sekali kami siapkan mobil di setiap kabupatennya untuk pergi ke Dodik lagi, mengikuti pematangan, bukan di Dodik nanti, di Badan Diklat ESDM Pemda Provinsi Jawa Barat, kalau nanti di Dodik diisi oleh siswa yang baru. Dan kami akan memantau perkembangan kalian dalam waktu 1 tahun, bukan 6 bulan. Dan saya nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Ah, bener Pak, ladang konten Pak. Konten kayak bermanfaat Bapak mah. Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Nah, Pak Ur, Bapak aing hebat. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Hayang. Bapak aing mantap. Kang Dedi masuk gorong-gorong. Ya, sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat mantap. mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei, 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari, sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Mantap Pak, bener Pak. Dan saya ucapkan terima kasih. Ini upacara yang spesial. Kita dihadiri oleh Korps Pasukan Khusus. Tepuk tangan semuanya. Ada Kopassus, ada Kostrat, ada Marinir, ada istilahnya apa sekarang? Kopasgat. Kemudian ada infanteri, ada cavalry. Kemudian ada pasukan angkatan laut, kemudian juga ada brimob. Tepuk tangan semuanya, keren. Dan kalian semua, para peserta, ini yang keren-keren ini anak-anak kita ini. Anak-anak kita yang keren-keren ini. Kamu tengok ke kanan, tengok kiri sambil minta sama Allah, besok kamu yang berseragam seperti mereka. Tepuk tangan kalian semuanya, semangat! 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 Oke. Yang terakhir, ini buat biro umum. Ini harus dirubah. Pertama, ini tiang bendera menghalangi gedung 1. Benderanya nanti harus digeser ke sebelah sana. Dan nanti kalau upacara tidak menghadap ke sana, tapi dari sini menghadap ke sana. Agar panorama itunya tetap terlihat. Dan kalau di sana maka kebisingan kendaraan tidak akan terlalu mendominasi. Ini feng shui cara menata bangunan. Jadi saya dari tadi mandang gedung sate nggak bisa karena terpotong oleh tiang bendera. Dan nanti bagian protokoler itu masang podium nggak lurus ke tiangnya, agak mencong-mencong dikit. Maklum Pemda masih belum pakai rasa, masih pakai DPA. Yang penting di DPA-nya juga tidak melanggar. Nah, ini saya ini orang estetik, dan di Pemda ini tidak pernah ada rapat untuk merumuskan ini. Cukup WA, Pak Sekda, Kesbangpol, Dinas Pendidikan, besok kita lakukan ini, anak-anak bajunya ini, dan saya terima kasih buat PLT Dinas Pendidikan yang stresnya banyak, suaranya sampai hilang, saking takut. Luar biasa, berdiri dong Kepala Dinas Pendidikan PLT. Di depan kamu minta. Suaranya hilang. Pernah saya marahin malam-malam, kamu belum tahu cara kerja saya. Karena sekarang sudah tahu ternyata Sang Puryanto hidup di sini. Silakan duduk depan, Pak. Di depan, Pak, duduk. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Sekda yang selalu ingin menjalankan tugas saya dengan baik.
Kalau belum luntur-luntur dikit wajar, karena dia memang penakut sama istrinya jadi kurang lentur. Kalau saya kan sudah sangat lentur hidupnya. Saya ucapkan terima kasih juga pada Kesbang Pol, ini yang supporting sangat baik. Ini mantan, pindah ke depan Pak. Ini jajaran protokolnya, dan saya ucapkan terima kasih pada Pangdam 3 Siliwangi yang support full. Terima kasih. Kemudian Pangkostrat yang di Purwakarta juga melaksanakan dan berbagai divisi. Kemudian Komandan Dodik Rindam. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih, badannya terima kasih. Saya ngasih bonus buat pelatihnya 50 juta. Alhamdulillah, Irobil Alamin, mantap. Saya ini urusan rasa. Baik, mantap. Orang tuanya itu jangan hanya bertepuk tangan. Mohon maaf. Ada terpanggil dalam jiwa. Anak-anak saya kok bisa hebat begini ya? Dari rumah itu bawa bakat. Mohon maaf. Ini cermin manusia-manusia Sunda yang punya welas asih, yang punya timbal balik. Anak saya dididik, bukan saya minta bakat, bukan. Bukan saya minta opak tumpeng, bukan. Penuh dengan welas asih, dengan cinta. Mudah-mudahan bakat yang dibuat menjadi jalan bagi si Ujang menjadi orang hebat. Kenapa orang tua dulu melahirkan anak-anak hebat? Karena cinta rasa, bukan gratifikasi. Dia kenaikan kelas tidak bawa uang, dia bawa tumpeng buat gurunya. Dia bawa bakakat buat gurunya, karena gurunya telah mendidik anak-anaknya dengan baik. Itu cinta, itu rasa, bukan gratifikasi. Kami berbuat baik pada orang tuanya, tapi orang tuanya juga harus punya rasa dan punya cinta demi anak-anaknya. Saya pengalaman ibu saya dulu selalu berpuasa ketika saya punya hajat, punya lagi ujian, lagi kenaikan kelas, menghadapi kesulitan, ibu saya dan bapak saya pasti berpuasa buat saya. Saya minta ibu dan bapak, coba rajinlah berpuasa bagi anak-anaknya. Bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi anak-anaknya seperti ini, rasa orang tuanya yang harus diperbaiki. Bukan kesalahan anaknya, tetapi rasa dan cinta orang tuanya juga harus dibenahi. Hidup itu alam Pak, interaksi. Buktinya sama tentara nurut, sama ibu nggak nurut, sama bapak nggak nurut. Nah ini, makanya untuk itu dari sekarang mari bangun cinta negeri ini, karena negeri ini adalah negeri Siliwangi, negeri Sili Asa, negeri Sili Asi, negeri Sili Asu, negeri Sili Pikanyaa. Bagi mereka yang tidak ngerti Siliwangi, tidak tahu makna Siliwangi, tidak pernah berkontemplasi dengan Siliwangi, jangan coba-coba Anda berbuat tidak baik terhadap tanah Siliwangi. Saya sampaikan itu, kaluhur tesirungan kehandap teakan. Ini saya ucapkan terima kasih seluruh pasukan. Saya ucapkan terima kasih buat Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Pangdam 3 Silo dan seluruh jajaran. Semua terima kasih. Hari ini adalah hari bangkitnya kita. Hari ini adalah hari kemajuannya kita, dan kita mulai seluruh perubahan ini dari tanah kita, tanah Sunda, tanah Siliwangi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya untuk-Mu yang telah melimpahkan nikmat dan karunia yang tak pernah terputus. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, berkat izin-Mu kami dapat melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional yang ke-117 tahun 2025 dengan penuh semangat dan khidmat. Ya Allah, bimbinglah kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur, menghargai jasa para pahlawan, serta bersemangat untuk selalu berkontribusi untuk kejayaan bangsa dan negara ini.
Satukanlah kami di bawah bendera merah putih. Beri kami kekuatan untuk senantiasa saling mendukung satu sama lain dalam memajukan bangsa agar Indonesia menjadi negara yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tuntun kami di jalan kebenaran dan jauhkan kami dari segala keburukan. Lindungi kami agar tidak mudah terhasut dan tidak mudah diadu domba, agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Ya Rabb, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan pada bangsa ini melalui pengorbanan para pahlawan. Kami mohon, ampunilah dosa-dosa para pahlawan kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu dan simpan di sisi-Mu para pejuang tanah air yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.